kita pertemuan terakhir ya teman-teman ya, di pertemuan ke-15 ya. Pertemuan depan sudah mulai UAS, ujian akhir semester ya. Untuk pertemuan ini kita bahas tentang manajemen persediaan ya. Dalam persediaan. Oke, teknik pengendalian persediaan ya. Ya, yang dahulu kita pahami dulu tentang persediaan ya, inventory. Nah, persediaan adalah segala sesuatu yang disimpan ya, produk atau jasa yang disimpan untuk kemudian digunakan atau ditawarkan pada saat diperlukan ya. Sumber pendanaannya yang menganggur dan dimiliki oleh perusahaan ya, karena nggak dipakai ya persediaan itu secara langsung. Oke. Manajemen persediaan adalah suatu serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan, dan berapa besar pesanan yang harus diadakan untuk di stok ya. Sistem ini ada yang untuk menentukan dan menjamin persediaan dalam kuantitas, jumlah, dan timing atau waktu yang tepat dapat diadakan. Persediaan bahan mentah, yaitu bahan mentah adalah bahan yang akan digunakan untuk memproduksi barang dagangan, ya, dari input menjadi output. Setengah jadi atau dalam proses adalah bahan setengah jadi adalah barang yang belum selesai sepenuhnya menjadi barang dagangan, masih diproses ya, menjadi barang jadi, yaitu yang tersedia dalam persediaan barang jadi, yaitu barang yang sudah selesai dikerjakan dan siap untuk dapat dijual. Ya, ini ada rumusnya SIPOK ya. Dari supplier, barang yang didapatkan dari supplier ya, menjadi input dari pabrik atau manufaktur, perlu dapat diproses ya, menjadi barang mentah atau bahan baku, menjadi barang setengah jadi, terus outputnya barang jadi yang dapat dijual kepada customer. Jadi sedikit tentang supply chain management ya. Nanti akan kalian belajar lebih lanjut di manajemen operasional. Belum dapat ya mata manajemen operasional ya, di semester 5 ya. Ya, ini. Semester 2 atau semester 5? 2 ya, sudah ya. Nah, ini yang supply chain management. Siapa dulu dosennya dulu? Sini. Oh, ya. Oke, ini dari supplier ya. Barang dari supplier disimpan di warehouse di gudang ya. Terus dirakit satu faktur, satu manufaktur, terus dikirim ke customer melalui kegiatan marketing, terus begitu ada kegiatan logistik, dari kegiatan pembelian juga sampai dengan barang tersebut laku dijual. Ya. Nah, fungsinya itu untuk manajemen persediaan menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman ya, karena sudah ada duluan nih barangnya. Terus yang kedua, menghilangkan risiko jika terjadi kenaikan harga atau inflasi. Terus menyimpan bahan baku yang bersifat musiman ya, jadi nggak mengandalkan setiap saat bahan baku yang ada. Terus mendapatkan keuntungan karena ada diskon ya, menimbun barang, dan menghilangkan risiko jika material yang dipesan itu bisa rusak dan harus dikembalikan, jadi masih ada persediaannya. Nah, faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan barang itu apa sih? Yang pertama biaya ya.
inventory cost biaya persediaan barangnya. Ini dari biaya gudang, biaya listrik, biaya air, dan sebagainya. Terus yang kedua, sejauh mana permintaan barang oleh pembeli dapat diketahui. Dan yang ketiga, lama penyerahan barangnya. Terus setelah itu ada atau tidaknya kemungkinan untuk menunda pemesanan ya dari customer ke pembeli. Terus yang kelima, kemungkinan diperolehnya diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Biaya-biaya yang ada lebih detailnya ini. Yang pertama, biaya penyimpanan atau holding cost. Itu biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Ya. Seperti tadi ya, biaya listrik, biaya pendingin udara atau AC, ya. Terus biaya asuransi dari barangnya. Terus yang kedua, biaya pemesanan atau pembelian atau ordering cost. Nah, ini proses administratif ya, surat menyurat, terus sarana komunikasi yang digunakan, telepon, internet, dan sebagainya. Terus yang ketiga, biaya timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan, stock out ya, atau stok, biaya disebut out of stock ya, ketika kehilangan penjualan, terus biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Itu yang penting biayanya. Nah, pengawas jari ada dua metode ya, sistem EOQ sama analisis ABC ya. Cuman kita nanti lebih ke menekankan ke sistem analisis ABC ya. Ini sekedar tahu aja. EOQ ini Economic Order Quantity ya, adalah suatu metode untuk menentukan berapa jumlah pesanan ya yang paling ekonomis untuk satu kali pesan. Ya. Jadi di sumbu Y-nya ada total biaya, di sumbu X-nya itu ada Y-nya total biaya ini ya. Ya ini ada total ya, ini kuantiti ya. Rumusnya yang pertama ini agak karuan ya. Biaya pemesanan per periode ini sama dengan frekuensi pesanan dikalikan biaya pesanan per kali pesan. Ya. Jadi S biaya pesanan per periode sama dengan D per Q dikalikan K. Ya. Ini keterangannya di situ. Nah, D itu apa? D itu jumlah barang yang dibutuhkan dalam satu kali periode, misalnya 1 tahun atau 1 bulan, tergantung ya. Ini ya. Per Q quantity atau jumlah barang, ya, yang dipesan secara periodik, dikalikan K. K itu ordering cost per pemesanan. Terus yang kedua, biaya penyimpanan per periode, ini persediaan rata-rata dikalikan biaya penyimpanan per unit barang. H, kemudian Q per 2, itu persediaan rata-rata, itu jumlah barang yang dipesan seperti bagi 2, dikalikan biaya penyimpanan per unit. Itu disimbolkan dengan H kecil dikalikan C kecil. Hanya apa? Holding cost, ya, per unit nilai persediaan, dikalikan C, procurement cost, biaya pembelian per unit barang dipesan. Ini rumusnya dipahami dulu. Kalau DC, biaya total per periode yaitu biaya pemesanan tambah biaya penyimpanan ya tadi ini ya. Ini ditambahkan ini. Jadinya ini. EOQ sendiri, Economic Order Quantity, kuantitas pemesanan yang paling ekonomis terjadi jika biaya pemesanan ini harus sama dengan biaya penyimpanan. Oke. Ini ya. Jadi ini rangkuman formula rumusnya. Ya, nggak saya detailkan ya, soalnya nanti kita akan bahas tentang analisis BC lebih dalam. Ya, ini. Ini hasilnya I sama dengan kurang 2D besar dikalikan K per H dikalikan C pangkat setengah. Di contoh soalnya, lebih jelas contoh soal. Ingat, K ini ordering cost, biaya pemesanan, D ini jumlah barang yang dibutuhkan, Q ini jumlah barang yang dipesan, ya beda ya. Kalau dia besar jumlah barang yang dibutuhkan, kalau Q-nya jumlah barang yang dipesan. Terus C kecil procurement cost biaya pembelian, H-nya holding cost biaya penyimpanan,
T-nya waktu antar pemesanan, selang waktu ya. Nah, ada data sebagai berikut. T-nya 12.000, ya. K-nya 50.000, H-nya 10%, C-nya 3.000. Nah, H besar sama dengan H kali C ya. Sama dengan 10% 3.000 kan 300 ya. Nah, dihitung F sama dengan D per Q ya. 12.000 bagi 2.000 dengan 6 kali per tahun ya. F ini frekuensi ya, teman-teman ya. Frekuensi untuk pengelolaan persediaan ini sama dengan 6 kali per tahun. Ya. EOQ-nya dihitung dari rumus ini. Dari rumus ini ya. Ini ya. Disederhanakan lagi jadi seperti ini. Dalam kurung, sebenarnya hampir sama sih pangkat setengah kan, tapi kan ini di matematika dulu cuma diajarin ya, pangkat setengah ini sama dengan dalam kurung besar 2 ya. 2 jadi dari sini ya. Ini ya pangkat setengah ini, nah, ini dijadikan dalam kurung besar. Ya, dalam kurung besar 2 dikalikan 12.000 dikalikan D dikalikan K dibagi dengan 300 ya. H sama dengan akar dari 4 juta sama dengan 2.000 unit. Jadi biaya EOQ terjadi pada biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan di 2.000 unit. Ya. Oke. Tentang safety stock ya. Safety stock ini persediaan pengaman adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadi kekurangan bahan atau stock out. Harus adanya safety stock atau stok pengaman. Ya. Dari contoh perhitungan tadi, ya tadi menghitung jumlah besar safety stock ini tambahkan aja. Jadi EOQ plus safety stocknya itu 25 itu contohnya, sama dengan 225 unit. Ya. Stok ini ditentukan oleh bagian procurement ya, atau bagian purchasing setiap perusahaan ya, beda-beda ya. Ini untuk metode perhitungannya. Nah, kalau ROP, order point, ini ada suatu titik di mana harus diadakan pemesanan kembali, ya, sehingga kedatangan atau penerimaan bahan baku yang dipesan adalah tepat waktu, harus tepat waktu, di mana persediaan di atas persediaan pengaman sama dengan 0. Cara menetapkan titik ROP atau order point pemesanan ulang. Yang pertama, jumlah penggunaan selama waktu tenggang ya ditambahkan dengan presentasi tertentu. Ya. Waktu tenggang ini waktu yang nggak ada pemesanan ya maksudnya ya. Terus yang kedua, jumlah penggunaan selama waktu tenggang ditambahkan dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai persediaan pengaman. Rumusnya D kecil dikalikan L plus SS. SS ini safety stock, persediaan pengaman. Terus D kecil ini tingkat kebutuhan per unit waktu, dikalikan L ini L lead time atau waktu tenggangnya, di mana nggak ada pembelian ataupun pemesanan. Ya. Nah ini kita mulai dari untuk sistem ABC ya, sistem kedua yang akan dibahas detail ini ya. Sistem ABC adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan, ya, 3 kelas, ya, kelas A, kelas B, kelas C biasanya. Makanya dikatakan kelas ABC, sistem ABC. Dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah pada imitasi masing-masing golongan persediaan. Klasifikasi ABC membagi persediaan menjadi 3 kelas berdasarkan atas nilai persediaan, sehingga diketahui item-item mana yang harus mendapat perhatian khusus. Nah, ini nanti yang dijadikan patokan ya, tentang volume persediaan di soal ya, sama dengan nilai persediaan. Ya. Kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Kalau kelas A dilihat dari volume persediaan, ini 7-30% dari total volume persediaan. Ya. Dari angka yang tabel ya, dan sebagainya. Lebih jelas di soal aja.
Nah, kalau aturan standarnya ini asumsi pertama harus hitung ini dulu, ya. Dari hitung ini dulu baru dicocokkan ke yang ini nanti, gitu ya. Ada dua, jadi ada dua langkah pencocokan ya, gitu nanti ya. Di kelas A dari penuh persediaan dari tabel-tabel data-data yang ada itu 20%, kalau kelas B 30%, kelas C 50%. Ya. Ini 20 sampai 29, kelas A ini, kelas B ini dari volume persediaan ini 30 sampai dengan 49, kalau kelas C selebihnya ya, lebih. Prosedurnya hitung volume tahunan rupiah, terus susun urutan persediaan, terus jumlahkan volume tahun sampai dengan klasifikasi ABC. Ini di soal aja berarti, biar nggak bingung. Nih. Suatu perusahaan dalam proses produksi menggunakan 10 item bahan baku. Kebutuhan persediaan selama 1 tahun dan bahan baku sebagai berikut. Nah, ini ya, semakin dulu. Ini itemnya nih, kode itemnya ya, H11 sampai dengan H110 ya, ada 10 ya. Kebutuhannya per item segini ya, per unit 800 unit per tahun, 600 unit per tahun dan sebagainya. Terus harganya per item itu per unitnya itu segini, 600 rupiah dan seterusnya. Terus total biaya dikalikan ya, teman-teman. Kalikan ya, kayak ini 3.000 kali 100, 300.000 dan sebagainya ya. Harga dikalikan kebutuhan sama dengan total biaya. Ya. Oke, dari data ini ya, dari data ini tadi itu diurutkan dulu teman-teman. Ya, kita ini kan ada di soal nih. Nah, ini kan udah ada di soal nih, ya. Nah, ini data ini diurutkan dulu. Dari yang tertinggi biaya ya, dari biaya tertinggi sampai dengan terendah, ya. Biaya tertinggi kan ini nih, ya. 2.516.000 ya, sampai dengan bawahnya 4,5 sampai dengan terendah 200.000 ya. Otomatis itemnya mengikuti ya. Ada 9 yang tinggi biayanya, bawahnya 7 sampai dengan 110 yang terendah. Ya. Masih diurutkan nih ya. Kalau di Excel kan ascending descending ya. Ya. Dari tertinggi ke terendah ya. Setelah itu, nah ini dilihat dulu. Nah, ini mulai klasifikasi ABC-nya. Ini volume tahunan tadi ya. Tahunan dulu dari mana? Ini ya, kebutuhan ya. Jadi 50 ini ya. Tahunan. Nah, kumulatif unit ini yang poin 3 ini didapat dari volume tahunan yang pertama ditambahkan dengan volume tahunan berikutnya. Ya. Itu 80 nih ya. Ditambahkan 800 berapa? 250 tambah 1000. Ya, terusnya ya gitu ya. Ini tambah ini ya. Sampai dengan 1160 tambahkan 1000, 1260 ya. Ya. Paham ya, apa 3 ya. Terus kumulatif unit persentase 6 ini dari mana ya? 780 bagi 1260 dikalikan 100 berapa? Coba kalkulatornya. Ayo. Ayo. Benar, 6. 780 dibagikan totalnya ini dikalikan 100 persentase ini ya berarti. Berapa?
Apa ini? Dari 100. 100. 6, benar kan? Ya. 2550 bagi ini dikalikan 120 dan seterusnya ya. Paham ya? Dikalikan totalnya yang bawah itu loh, yang 10 ini. Ini kan kumulatif nih. Kumulatif itu kan penjumlahan dari angka yang setelahnya. Yang ini ya, paling 3 dulu ya. Ditulis dulu awalnya, kan dari data ini tadi nih. Data ini dasarnya data ini dikunci ya. Pokoknya dari data awal diurutkan dulu yang biaya paling besar sampai dengan biaya paling kecil ini ya. Ini udah data setengah jadi ya. Terus diolah menjadi data ini. Bentar, nanti ini saya tuliskan dulu lebih lanjutnya di Excel. Jadi, ini kebutuhannya tadi udah ada ya di soal ya. Nah, kumulatifnya dari kebutuhan paling atas ya ditambahkan kebutuhan setelahnya ya 750 700 750 ditambahkan 1000 750 dan seterusnya sampai terakhir ya 1250 totalnya. Kalau kumulatif di persentase ini dari data yang ada per kotaknya 750 dibalikan 1250 ini dikunci nih ya. 1250 dikunci ya untuk baginya ya. Soalnya sebagai total ya. 70 bagi 290 dikalikan 100 dari 6%. Ini persentase ya, teman-teman ya. 25. Ini ya, ini saya tulis lagi ya. Jadi dari volume tahunan, kelihatan ya di belakang ya? Kelihatan ya? Nah, tahunan, dan sebagainya kayak seperti tadi ya. Nah, gimana cara menentukan kelas ABC-nya? Nah, kita tentukan kelas A sampai kelas B, sampai kelas C. Nah, kelas A itu biasanya berada di atas sampai ke bawah ya. Bawah sampai atas ABC ya. Nah, A-nya itu ditentukan dari ini ya. Ada dua ya, ada dari nilai persediaan sama dengan sampai dengan volume persediaan ya. Nilai persediaan ini volume ya. Volume tahunan ada dalam rupiah ya. Ini dalam rupiah volume tahunan. Terus volume persediaan dalam unit ini yang ini. Ya. Ya. Nah, kelas A ini dari penjumlahan H19 sama dengan H15, 3 ini. Kenapa saya jumlahkan 3 ini? Nah, karena ini ya, dilihat dari sini ya, teman-teman ya. Nah, ini jumlahnya 77%. Ya. 77%. Nah, terus kalau yang ini volume persediaan dalam unit ini jumlahnya 27%. Ya. Kita mengacu pada aturan standarnya yang tadi, ya. Kelas A itu harus 20%, kelas B harus 30%, kelas C harus 50%, ya. Kelas A ini 20 sampai dengan 29, ya. Jadi dihitung dari aturan standar dulu, ya. Volume persediaan atau unit ini dari penjumlahan tiga ini, ya. 109 plus 107 plus 105 ini sama dengan 3850. 50. Nah, persentasenya itu sama dengan
ini ya 3550 dibandingkan 1290 ya. Berarti kumulatifnya jadi dikalikan 100 sama dengan 27%. Nah, kalau saya tambahin satu, misalkan ya, misalkan saya tambahkan ke bawahnya yang 103, ini jadi 22% ya. Jadi melebihi ya. Jadi harus totalnya 29% ya. Ini ada nomornya. Ini ya. Ya, jadi harus totalnya sampai dengan 29%. Ini kan. Jadi harus tiga item ini aja. Ya. Jadi trial and error ini sifatnya. Gitu. Nah, gitu. Ya. Oke ya, dari volume kerjaan atau unitnya. Nah, ini udah 27% udah memenuhi ya. Gitu. Terus kelas B, ini yang pasti nggak ngambil dari kelas A lagi. Ya. Jadi pilihannya dari 103 sampai dengan 110. Ya. Ini dijumlahkan. 103, 108, 106, 101. Ini totalnya 4550 dibagikan 1250 hasilnya 35%. Ya. 30%. Kenapa nggak saya lebihkan? Kalau saya lebihkan, ngambil sampai dengan H104, totalnya 41%. Nggak bisa. Ya. Ya. Karena hanya sampai 39%. Totalnya. Ya, 30 sampai dengan 39%. Jadi hanya ada 4 item ya dari 103 sampai dengan 11 ini itemnya. Ini 30% ya, memenuhi ya 30%. Nah, masih kelas C itu sisanya ya. Kelas C sisanya dari item 104, 102, 110 totalnya ini 4.800 bagikan 12.960 dikalikan 100 jadi 37%. Ini sisa, kelas C ini sisanya aja ya. Kalau kelas A sama B udah memenuhi ya udah kelas C sisanya aja. Karena kelas A ini item yang harus didahulukan untuk memenuhi persediaan. Jadi yang harus dipesan untuk memenuhi persediaan. Ya. 39. 39 Mbak. Nah, 39. Ini dari unit persediaan. Ini loh, dari sini Mbak. Ini loh. Dari volume tayunan itu. Nah, masih kelas A ini harus di atas ya. Jadi dijumlahkan aja. Ininya gini, kalau untuk kelas A yang dari atas ini, jumlahkan aja ini dibagikan dengan totalnya ini, nah itu udah sampai lebih dari 19% enggak? 20%, minimal 20% ya. Tuh. Itu udah kelas A. Udah. Ini ya. Ini. Kalau saya kurangi satu ya, contohnya ya, ini ya. Ini 90%. Kurang. Kalau hanya 117 itu hanya 90% kurang. Jadi harus tambahkan 105. Ya. Oke, disematin dulu. Dulu ya. Dan dulu kalau dinaikkan lagi. Ini masih asumsi pertama ya.
Masih langkah pertama ya. Iya. Saya kasih warna merah, kuning, hijau ya, ini sesuai ini ya. Iya. Yang dilihat jangan terus tadi dulu aja. Ya tentang unitnya, jangan tentang biayanya dulu. Nah, ini totalnya ini harus sama dengan ini ya. Totalnya kumulatif, totalnya biaya juga harus sama dengan totalnya kumulatif ini juga. Terus naikkan dulu. Kenapa mas? Sudah jelas sama 11. Kenapa kenapa? Ya kan dihitung dari biaya paling tinggi sampai biaya terendah enggak? Ayo. Ya, ini kan dari pengolahan yang kedua tadi, ya kan? Data awal urut dari 1 sampai dengan 110. Harus diurutin lagi dari biaya tertinggi ke rendah. Kalau pakai Excel enak kan? Dari max ke min kan? Oh, artinya gitu. Tuh. Nah, yang ini ada harus diurutin dulu aja dari biaya tertinggi ke biaya terendah. Ya, setelah itu disusun kayak tadi, kumulatif, persentase, kumulatif, persentase, ya, seperti tadi ya. Nah, ini itu kelasnya tadi, seperti tadi. Ya, ada yang masih bingung hitung kelas ABC-nya dari asumsi pertama. Ini kalau kelas A sama kelas B udah memenuhi, kelas C-nya nggak memenuhi sampai lebih dari 40% nggak apa-apa. Yang penting kan kelas A sama kelas B sudah ada standarnya yang memenuhi. Ya, ada dinaikkan. Ini masih langkah pertama ya, langkah pertama ya, biasanya. Di sini ada cross check-nya juga. Iya, nanti tak kirim e-learning, Excel-nya. Tenang aja. Biar lebih jelas. Ayo, dari kan nggak? Nah, jelas ya. Jadi ini trial and error ya teman-teman ya. Dari kelas A paling atas, itu dari Inggrisnya, sudah memenuhi belum lebih dari 90%, sudah. Kalau lebih
lebih dari 90%, ini 27% ya, ini sudah memenuhi. Itu kelas B-nya. Kelas B-nya udah lebih dari 30% belum? Nah, tuh, ini kan 35% ya. Udah. Tuh. Kayak tadi kasusnya, saya kurangi satu item, ini kan 29%. Kurang ya. Jadi saya tambahkan satu item tadi ya. Kelas C sisanya dari item yang ada. Ya. Terus untuk cross check-nya, ya, perhatiin ya teman-teman ya. Cross check-nya dilihat dari sini. Di Perpa juga ada sih, ini saya satu aja. Cross check-nya dilihat dari volume atau nilai persediaan, ya. Biaya maksudnya, ya. Biaya. Ya, seperti ini tadi ya. Ini ya, dari sini ya. Dari sini ya. Sudah dari biaya ini ya. Ini disamakan ya teman-teman ya. Kelas A ini kan itemnya 19 sampai dengan 105. Ya ini 906 tambahkan 4,5 tambahkan 1,5. Ini hasilnya jadi 19,16 ya. Ini. Nah, ini dibagikan dengan 20,026 ini totalnya dikalikan 100 jadi hasilnya 77%. Nah, ini ya, lihat dari sini ya. Nah, kelas A ini 40 sampai 50% dari total nilai persediaan. 77% termasuk ini enggak? Teksnya 40 sampai 50 enggak? Masuk kan? Memenuhi ya. Terus yang kelas B ini kuning ya, hasil kuning ya. 1.320.000 sampai dengan ditambahkan 170 tambah 600 tambah 450 hasilnya 35 di 10 dong ini. Nah, bagikan dengan 20,026 dikalikan 100 hasilnya itu 17%, 17,sekian%. Nah, ini memenuhi enggak? 10 sampai 20% dari total persediaan ya. Nah, 17 kan antara 10 sampai 20 ya. Ya. Tuh. Kelas C sisanya 40.000 tambah 300.000 tambah 200.000 hasilnya 940.000 dibagikan dengan 20 juta 026 hasilnya 4,6%. Jadi 1 sampai 10% memenuhi enggak? Tuh. Oke. Itu ya cross check-nya. Ini. Silakan kalau ada ditanyakan. Ayo ada ditanyakan enggak?
Sudah jelas, teman-teman? Ya, yang mana? Yang mana? Ini. Ini nggak usah diarokan. Yang ini dari Adobe standar aja. Saya crop aja. Nah. Ayo, dicermati dulu. Saya jelaskan tentang UAS-nya. Ya. Iya, ini. Jadi belakang nggak apa-apa, bisa aja. Boleh aja. Asalkan memenuhi standar ini ya, res antara ini kan. Iya. Sebenarnya nggak penting di bulan apa enggaknya sih, Mas. Cuman udah memenuhi aja. Kenapa? Ya, ada yang kan dilihatnya dari 77%-nya, 42%-nya. Komanya yang belakangnya kan terserah. Lebih baik sih dibulatkan. Kalau ini kan belum saya bulatkan. Coba dibulatkan ya. Ini. Gimana ayo apa lagi? Nah, di belakang ya sama aja sih sebenarnya. Dan di aturan pemenuhan standar itu, kalau misal 29,3 bukan nanti dibulatkannya ke 29 berarti itu masuk atau Saya sebentar, saya nggak paham. 29,9 ya 29,9 tetap masuk ke tetap masuk ke aturan A, iya. Misalkan ya, ini hasilnya 20 presentasinya ini ya, 29,9. Itu masih aturan A, gitu ya. Kalau udah menyentuh 30, sekian baru ke aturan B. Iya, gitu. Ya, dilihat dari ini aja, apa dari di belakang koma dulu aja, gitu. Cuma jarang terjadi sih kalau misalkan yang mepet-mepet gitu, kok. Soalnya ini kan udah batas maksimalnya 27 sekian ya, jadi 28 gitu kan, gitu ya. Gitu. Makanya lebih baik nggak dibulatkan dulu, lebih baik biar bisa melihat gitu. Gitu. Lebih enak ngeliatnya ya, semuanya. Gitu. Ya, yang dilihat dari tulis belakang koma dulu ya. 29,9 masuk kelas A Mas ya. Ada yang lagi? Bang, yang dari data peta ya, yang kumulatif ya. Ini totalnya ini harus sama dengan yang di sini ya, total kumulatif di item terakhir ya. Itu juga harus sama.
Ya, 1290 sama dengan total kumulatifnya ini. 20 juta sekian sama dengan ini. Ya, kalau nggak sama antara ini sama ini berarti ada penjumlahan yang salah ya, dari kumulatifnya. Gitu. Ayo, tanyakan lagi. Sebentar ya. Nah. Kan nggak, teman-teman. Kenapa? Sebentar, sebentar ya. Jangan lupa sanksinya ya di learning ya. Kalau nggak ada, saya jelasin tentang UAS-nya. Bentar. Oh, ini nggak saya buka ya dulu namanya. Oke. Oke. UAS-nya di minggu depan ya. Temuan ke-16 itu waktunya loh, saya kasih waktu sedikit, waktu lalu udah berhasil mengumpulkan semua tuh loh, jawabannya udah lengkap semua. UTS, gimana gitu ya. Ya, ya, semua cuma sekalian. Enggak, waktunya maksimal 2 jam ya. Ya.
Kalau masalah waktu jangan ada ini ya penawaran ya teman ya. Terus soalnya ada dua ya, bisa dicatat ya. Yang cuma dua sih soalnya, cuman jawabannya bisa lebih dari dua lembar. Cuma dua soal. Yang pertama tentang yang tadi kalian pelajari, analisa BC. Ya. Apa? Terserah, saya terimanya dalam bentuk PDF ya. Entah itu kalian tulis tangan, entah di Word, di Excel, tapi kalian terima dalam bentuk PDF. Ya, terserah. Nyaman mungkin. Ya. Seperti tes kemarin ya. Yang pertama tentang analisa BC yang tadi, ya. Terus yang kedua tentang apa enaknya? Ya. Yang kedua tentang ini metode jalur kritis ya. Yang jalur kritis CPM, metode jalur kritis yang kemarin dulu ya. Nah, itu ya. Mulai gampang ya. Kenapa? CPM. CPM itu critical path method ya, metode jalur kritis ya. Yang kemarin dipelajari itu loh. Yang pertemuan 14 pelajari itu ya, gitu. Masya Allah. Yang minggu kemarin. Iya, minggu kemarin. Ya, yang jadi gini nanti soalnya tentukan node-node ya. Berarti teman-teman ya. Tentukan node-node jalurnya. Jadi kan soalnya ada aktivitas ya, sama aktivitas pendahulu sebagainya. Nah, itu nanti tentukan jalurnya gimana ya. Dari aktivitas A sampai dengan sekian ya. Jalurnya sampai dengan tentukan perhitungan jalur kritisnya. Ya, gitu. Kenapa, Mas? Ya, satu bulan sekali kan ya. Satu bulan. Oh, nawar ini. Jalur digambarkan. Tapi dari soalnya udah ada panduannya. Jadi aktivitas ini, selanjutnya aktivitas ini udah di dasar udah ada, cuman digambarkannya sama menentukan perhitungannya itu loh yang kemarin. Jadi alternatifnya dari titik start sampai finish itu dari alternatifnya berapa jalur alternatif gitu aja. Tapi yang dihitung kan yang nilai terbesar jalur finish. Gitu. Nah, tuh. Kalau bagi Mas Wahyu kecil gitu ya, itu. Oh, tambah satu. Oh ya, wes tambah apa lagi ya anaknya? Kenapa? Teori? Ya nggak ada lah. Kan soalnya lebih ke aplikasi soal tadi gitunya. Tuh. Ya, tolong diperhatikan batas waktunya pengerjaannya ya teman-teman ya. Ini. Saya harapkan nggak ada yang melebihi batas waktu, karena nggak bisa submit. Ini tadi ya, seperti ini sudah selesai. Ya. Kenapa? Mbak? Kurang banyak maksudnya. Nah, kalau yang ini mungkin hampir sama ya, hampir sama seperti ini. Cuman yang jalur kritis itu lebih banyak dari yang contoh soal kemarin. Kegiatannya.
Bisa lalu. Saya lihat UTS kemarin ya. UTS kemarin ada yang ngumpulkan 1 jam udah terkumpul ya. Siapa kemarin ya? Ini. Siapa yang kemarin ya? Ini. Ada kok. Jadi udah 1 jam udah submit. Lah, canggih nih anak ini. Oh iya. Ayo ada yang lagi nggak? Ada ya? Kalau nggak ada yang nanyakan, ya saya akhiri dulu. Terima kasih sudah mengikuti perkalian kali ini. Sampai kali ini juga. Selamat mengerjakan ujiannya. Tuhan, semoga sukses dan lancar, ya, teman-teman. Ya, mohon maaf kalau sudah salah kata sama saya mengajar. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa bi'inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.